Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaid Muaram dengan nomor NIM 28923501112 Prodi Manajemen. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas ekonomi internasional yang bertema yaitu perdagangan internasional. Pendahuluan. Kebijakan perdagangan internasional adalah serangkaian aturan dan tindakan pemerintah untuk mengatur transaksi barang, jasa, dan modal dengan negara lain, bertujuan untuk melindungi industri domestik, yaitu dalam negeri, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mencapai kepentingan nasional, melalui instrumen seperti tarif, kuota, subsidi, hingga perjanjian perdagangan bebas atau proteksionis. Tujuannya untuk mengendalikan arah perdagangan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kolaborasi dengan lembaga terkait seperti Kementerian Perdagangan. Dan di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pemerintah dalam mengambil kebijakan, yaitu yang pertama, kebijakan pemerintah terkait perdagangan internasional, yaitu yang pertama adalah regulasi yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur arus barang jasa antar negara. Jadi pemerintah sudah membuat regulasi yang jelas dan tertata tersusun agar mengatur arus barang jasa antar negara. Kemudian bertujuan melindungi kepentingan nasional dari sektor ekonomi hingga politik. Yang kedua yaitu pemerintah juga membuat tujuan kebijakan, yaitu tujuan kebijakannya adalah melindungi industri dan tenaga kerja dalam negeri dan menjaga stabilitas neraca pembayaran, mendorong pertumbuhan industri strategis, kemudian menjaga hubungan diplomatik yang seimbang. Kemudian manfaat kebijakan yang dibuat pemerintah yaitu industri lokal berkembang dengan persaingan yang terkendali, meningkatkan devisa dari ekspor luar, transfer teknologi melalui kerjasama internasional, kemudian stabilitas harga dan ketersediaan barang. Yang keempat yaitu dampak kebijakan. Di sini ada dua, ada positif dan negatif, yang dimana di sisi positifnya yaitu perlindungan terhadap UMKM domestik atau UMKM dalam negeri dan produksi dalam negeri yang meningkat, UMKM yang tumbuh dan produksi dalam negeri yang meningkat, dan pengurangan ketergantungan impor. Sisi negatifnya yaitu resiko retaliasi dari negara mitra, kemudian harga barang impor bisa lebih mahal, kemudian potensi inefisiensi industri dalam negeri. Dan di sini ada 4 contoh kebijakan, yaitu tarif yang dimana pajak atas barang impor, kemudian kuota yaitu batas jumlah barang impor yang dibatasi oleh pemerintah, kemudian subsidi, bantuan pemerintah kepada produsen lokal, kemudian dumping, ekspor dengan harga di bawah pasar, larangan impor atau ekspor, yaitu untuk barang tertentu yang biasanya diproduksi dalam negeri, yang banyak diproduksi dalam negeri, jadi nggak harus impor. Kemudian standar kualitas, yaitu aturan mutu, kesehatan, dan lingkungan. Jadi kualitas harus dicek dengan regulasi yang benar oleh pemerintah. Kemudian premis ekspor, insentif untuk eksportir. Kemudian devaluasi, yaitu menurunkan nilai mata uang untuk dorong ekspor. Kemudian ahli teknologi, yaitu syarat transfer teknologi dalam investasi asing. Perjanjian dagang, yaitu FTA atau CEPA dan lain-lain. Kemudian pembatasan valuta asing, yaitu kontrol aliran modal.
Yaitu di sini ada kartel internasional, yaitu agar kerjasama produksi global, misalnya OPEC. Diskriminasi harga, harga berbeda untuk pasar berbeda. Dukungan logistik ekspor, fasilitas pelabuhan, bea cukai yang cepat dan tertata dan terefisien. Untuk menutup, yaitu kebijakan perdagangan internasional adalah alat strategi untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan domestik dalam negeri dan integrasi global. Implementasinya yaitu perlu hati-hati agar bermanfaat dan optimal. Baik, demikian presentasi yang saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.